Mami Innova Melisa. Hai teman-teman, dengan saya Innova Melisa. Hari ini saya mau review cover sofa yang mungkin teman-teman sering lihat yang seperti ini nih. Nah, beneran bagus apa enggak? Saya mau review secara jujur tanpa ada unsur endorse di sini ya teman-teman. Supaya jika teman-teman beli nggak sampai kecewa. Nah, sebelumnya saya cerita dulu, ini sofa lama kami udah mulai robek. Sebetulnya nggak cuma sini sih, ini sofanya sofa L ya teman-teman. Di sini juga ada sudah dikaterin sama anak-anak. Entah apa yang mereka pikirkan sehingga sofa mereka kater-kater. Nah, ini benar-benar sudah robek, jadi gede gitu. Pernah saya atasi dengan kasih lakban kayak gini, tapi selalu berujung ngelotok. Ngelotok itu apa ya? Lepas gitu loh teman-teman, lakbannya itu lepas kayak gitu. Sempat kepikiran mau ganti cover sofanya aja, jadi ganti gitu loh, ganti kulitnya. Tapi kita tahu ya, kita punya anak-anak masih kecil-kecil. Biasanya isengnya itu juga belum selesai, kayak dikaterin tadi atau dicoret-coret. Ya, maklum ya punya anak masih segini. Yang katerin sih kayaknya bukan yang ini, tapi kakaknya kemungkinan ya, karena dia nggak pernah pegang cutter, selalu sama saya. Tapi coret-coretnya iya. Sekali ganti cover sofa, kemarin saya sempat tanya sih sekitar 2 sampai 3 juta, lumayan juga ya untuk sofa L kayak gini. Kalau besoknya langsung dicoret-coret atau langsung dikaterin, wah pastinya sayang banget teman-teman. Jadi saya kepikiran untuk pakai cover sofa. Harganya itu nggak mahal, satu set untuk sofa L besar kayak gini sekitar 500 ribuan gitu. Udah coverin semua. Kalau anjuran saya sih tetap dikasih lakban dulu, baru nanti dipasang cover sofanya. Untuk aturan pemilihan cover sofa tuh ada kayak gini teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pegangan kanan kirinya, itunya kayak gini kurang lebih, di tokonya ada sih panduannya. Kalau cover sofa L seperti ini cara hitungnya. Pertama-tama tetap aja mesti dilakbanin dulu supaya nanti pas duduk juga tetap nyaman. Kalau enggak kan ke tusuk-tusuk ya sama cover sofa yang sudah pecah tadi. Tetap dilakbanin dulu. Baru nanti cover sofanya dipasang. Nah, sofa kami kan bukan yang ada pegangan kanan kirinya tuh teman-teman. Jadi bentuknya L itu lebih tricky karena kan nggak simetris gitu ya, kanan kiri nggak simetris. Jadi pas pasang itu sempat bingung juga. Kenapa? Karena kita mesti ngepasin sudut-sudutnya padahal sudutnya nggak simetris. Nah, kebetulan kami juga pilihnya motifnya itu kotak-kotak. Jadi kalau misalnya nggak simetris itu kelihatan banget. Agak ketarik gitu loh, kotaknya nggak jadi kotak tapi agak menyok gitu loh teman-teman. Biasanya kalau sofanya simetris, kanan kiri ada pegangannya gitu, pokoknya bentuk kanan bentuk kiri itu sama. Itu begitu cover sofanya dipasang, langsung diselipin sama styrofoam stick itu nggak ada masalah. Kalau sofanya sofa L kayak kami, pakai cara kayak gitu, motifnya langsung hancur teman-teman. Jadi bener-bener nggak beraturan. Motif kotak-kotaknya itu benar-benar bisa jadi bulat atau oval gitu karena ketarik-tarik sana sini nggak ada pegangannya gitu, nggak ada panduannya gitu. So kami ikat dulu di bagian bawahnya supaya paling enggak ada sedikit acuan, sedikit pegangan supaya nggak terlalu berantakan motifnya. Kami ikatnya juga nggak kenceng-kenceng banget, cuma asal buat sedikit panduan. Kurang lebih kayak gini nih, agak kendor-kendor gitu. Kalau kenceng banget takutnya nanti pas diselipin motifnya juga berantakan lagi, sama aja. Nah, kalau udah tinggal si styrofoam tadi diselipin di selipan sofa kayak gini. Nah, sampai langkah ini ternyata ini stick styrofoam atau apa ya istilahnya ini, itu juga ada kendalanya teman-teman. Kendalanya itu apa? Di bagian sudut-sudut sofa itu sedikit sekali bagian yang bisa untuk nyelip. Jadi
pendek gitu loh teman-teman. Jadi styrofoam sebesar ini nggak bisa diselipin di bagian pojoknya karena terlalu pendek, terlalu sempit. Ini saya dorong-dorong tetap nggak bisa. Kalau bagian agak tengahnya itu bisa. Jadinya bener-bener rapi. Kalau yang bagian tengah ini rapi dan kayak jahitan sofanya langsung gitu loh teman-teman. Sama bagian sisi sebelah sana juga rapi dan kelihatan benar-benar menyatu sama sofanya. PR-nya cuma di bagian pojok-pojok itu. Tetapi saya sudah punya solusinya kok. Bagian pojok-pojok itu tetap bisa diselipin gitu. Tapi yang saya gunakan bukan styrofoamnya, tapi pakai pensil yang belum diraut. Sofa L bagian 1 udah selesai. Nanti saya tunjukin hasilnya kayak apa. Ini sofa L bagian 2 teman-teman. Ini lebih sedikit handle-handlenya, terus apa ya, tempat sandarannya juga lebih sedikit. Jujur aja ini masanya lebih tricky lagi karena sudut-sudut sofanya mau ditaruh di mana tuh bingung. Karena kan benar-benar dikit. Jadi saya putusin bagian sudut sofanya, saya taruh di bagian pojok yang gak ada sandarannya justru. Tuh, ini kan pojoknya nih teman-teman. Saya taruh di bagian bawah di yang gak ada sandarannya gitu, paling pojok. Karena bingung juga tahu di mana. Terus sudut satunya saya taruh di ujung antara sandaran punggung dengan sandaran tangan. Saya taruh di situ. Sama kayak tadi, bagian pojok juga styrofoamnya nggak bisa masuk. Jadi saya pakai pensil yang belum diraut untuk dimasukin. Di sini juga ada lepitan-lepitan ya, karena memang apa ya ini ya, bentuknya kan memang nggak simetris banget nih sofa yang sini. Jadi lebih banyak lepitannya. Jadi perlu lebih sering dikasih styrofoam dan ditarik ke sana kemari. Motifnya jadi lebih tidak beraturan. Jadi saran saya mungkin kalau bentuknya sofa L itu lebih baik pakai motif yang nggak terlalu kelihatan kotak atau nggak terlalu kelihatan berbentuk apa gitu, yang abstrak sekalian atau yang polos malah mungkin lebih aman ya. Terus masalah lipatan-lipatan ini kita bisa akalin dengan tarik-tarik dia dan pasangin pakai peniti. Soalnya kalau nggak dipasangin pakai peniti nggak bisa kayak dijahit betulan. Bagian-bagian tertentu aja yang kelihatan menyatu gitu. Bagian-bagian yang lain tuh masih kayak gini. Nah, bentuk sofa yang kayak gini, ini tadi saya nggak ikat dulu. Kenapa? Karena justru kalau diikat malah semakin berantakan. Karena mungkin sangat besar ya, cover sofanya ini sangat besar. Buat kami tuh, buat sofa kami sangat besar. Kalau diikat duluan itu nggak ngefek dan makin menyulitkan karena memang bener-bener nggak bisa dipasin gitu loh teman-teman. Jadi belakangan baru diikat. Bagian bawahnya juga perlu saya untel-untel. Jadi kainnya saya ikat dengan tali, terus talinya baru diikat dengan tali supaya nggak kegedean dan bentuknya lebih rapi. Sisi sini juga nggak bisa rapi walaupun udah diselip-selipin. Tapi karena nanti akan disatukan dengan sofa L1-nya, jadi nggak kelihatan, it's okay lah teman-teman. Nah, jika ada bagian yang lombroh gini, lombroh itu apa ya? Awar-awar gitu, gede gini, teman-teman juga bisa rapikan dengan peniti ya teman-teman. Nah, terus kita lihat bagian belakangnya juga banyak lipatan kayak gini. Saran saya sih bagian-bagian kayak gini ini yang dihadapin ke tembok, jadi ditutupin tembok aja. Karena dirapiin, kalau saya lihat ini agak susah karena apa nih ya, awar-awar, terus agak kebesaran gitu. Ini dihadapin ke tembok aja, bagian yang rapi yang gak hadap tembok gitu teman-teman. Nah, ini dia kurang lebih hasilnya ya teman-teman setelah dikasih cover sofa. Kalau kesimpulan dari saya suka pakai cover sofa. Kenapa? Karena satu, menutupi cacat sofa ya pastinya. Yang kedua, itu bahannya halus, jadi nyaman pas dipakai. Yang ketiga, dia itu bikin suasana rumah jadi beda. Bisa diganti-ganti kapan aja.
Kalau teman-teman mau beli juga, linknya saya kasih di deskripsi video ini ya teman-teman. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Sampai ketemu lagi. Dah.